Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaid Sukma dari Angkatan 23. Saya di sini membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan UTS dari mata kuliah Sosiologi Peternakan dari kelas E1. Di sini topik saya yaitu tentang peternakan sapi di tengah Jakarta, puluhan tahun limbah tak tertangani. Di topik ini ada lima topik yang akan saya bahas, yaitu tentang gambaran umum dari kasusnya sendiri, yaitu di Cikoko lebih tepatnya, kemudian kelompok sosial yang terlibat dan interaksinya yang terjadi, kemudian pengaruh terhadap kelompok sosial, kemudian strata dan sosial mobility antara pihak kelompok sosial, dan yang terakhir yaitu solusi terhadap kasus Cikoko dari pandangan unsur kultural universal dan solusi teori sosiologi. Yang pertama yaitu tentang gambaran umum dari kasus ini. Peternakan sapi di tengah Jakarta, khususnya di kawasan Cikoko Pancoran, telah menjadi sorotan publik selama beberapa tahun terakhir. Keberadaan peternakan ini yang telah beroperasi sejak tahun 1968 kini menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan limbah kotoran sapi yang tidak memadai. Meskipun peternakan ini merupakan usaha warisan yang dikelola oleh Burhan, anak dari peternakan tersebut, keluhan dari warga sekitar mengenai pencemaran lingkungan semakin meningkat. Limbah kotoran sapi yang tidak tertangani dengan baik menyebabkan bau tidak sedap dan menjadi sarang nyamuk yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat setempat. Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan limbah peternakan di Jakarta dari Perumda maupun dari pemerintah. Hingga saat ini tidak ada larangan tegas terkait pengelolaan limbah kotoran hewan sehingga warga di sekitar peternakan merasa dirugikan. Legislator DKI Jakarta bahkan menyatakan keheranannya mengapa peternakan sapi masih bisa bertahan di tengah kota yang padat penduduk seperti Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah ini, termasuk rencana pemerintah untuk memasang instalasi biogas sebagai solusi pengelolaan limbah. Namun, implementasi solusi tersebut masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mengatasi keluhan warga. Kemudian kelompok-kelompok sosial yang terlibat dari kasus Sikoko ini yang pertama ada peternak, kemudian media, ketiga pemerintah, keempat masyarakat, dan yang terakhir yaitu akademisi. Untuk peternak sendiri yaitu menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah meskipun usaha ini sudah ada sejak lama. Sebelum ada pemukiman, hingga banyak hunian di sekitarnya. Pengelolaan limbah yang kurang memadai telah menyebabkan protes dari warga sekitar. Kemudian yang kedua yaitu media. Liputan media dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tindakan dari pihak berwenang untuk segera menangani masalah limbah secara lebih serius. Eh, sekarang sekarang juga menunggu viral baru ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah menjadi penengah antara masyarakat dan peternak sekaligus perumda tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi limbah dari kotoran. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat. Masyarakat di sini terkena dampak dari limbah peternak langsung karena di sekitar peternakan tersebut banyak sudah banyak hunian yang dihuni oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima yaitu akademisi, memberikan inovasi untuk pengelolaan limbah. Ada juga interaksi sosial yang terjadi yaitu yang pertama konflik dan kedua kerjasama. Di sini konflik yaitu tentang masyarakat dan peternak. Konflik antara masyarakat dan peternak yang diakibatkan oleh limbah yang bau dan dibiarkan mengalir ke kali langsung. Meskipun peternak juga sudah melakukan beberapa acara untuk mengakalinya, contohnya dibuat pupuk dan membuat bak limbah tetapi saja masih rembes dan bau. Kemudian bentuk interaksi kerjasama. Pemerintah, masyarakat, peternak, media, dan akademisi harus bekerja sama untuk bisa mengatasi hal ini selesai memiliki peran masing-masing.
Pemerintah sebagai penghubung antara masyarakat dengan peternak, media sebagai edukasi terhadap lainnya. Jika ada masalah yang bisa sama bisa teratasi juga, dan akademisi sebagai penggerak atau inovasi limbah yang dikeluhkan ini supaya bisa teratasi dengan inovasi-inovasi yang dikemukakan atau diberikan. Kemudian ada masyarakat sekitar. Ketidakpuasan terhadap kondisi lingkungan dapat menyebabkan ketegangan dalam komunitas. Konflik dengan peternak atau pihak berwenang mungkin muncul jika masalah ini tidak diatasi. Kestabilan sosial komunitas sekitar dapat terganggu jika mereka merasa hak mereka tidak diakomodasi atau jika ada dampak kesehatan yang signifikan. Kemudian yang B yaitu peternak. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, ini dapat merusak reputasi peternak dan berdampak negatif pada bisnis mereka. Mereka mungkin menghadapi tekanan dari masyarakat atau pemerintah untuk memperbaiki praktik mereka. Kemudian efektivitas pemerintah dalam menangani masalah limbah mempengaruhi stabilitas sosial dan lingkungan. Jika pemerintah gagal mengatasi masalah ini, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik dan ketidakstabilan. Kemudian yang terakhir yaitu perumda atau akademisi. Melalui pendidikan dan advokasi, mereka dapat membentuk opini publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam isu lingkungan. Kemudian ada strata-strata sosial per kelompok sosial. Yang pertama yaitu masyarakat termasuk dalam strata menengah ke bawah, karena mereka memiliki pendapatan yang stabil tapi masih relatif rendah. Mereka harus menghadapi dari dampak negatif dari limbah peternakan, seperti pencemaran udara dan bau tidak sedap yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kemudian yang kedua yaitu peternak, termasuk ke dalam strata menengah ke bawah. Peternakan lower middle class seringkali tidak memiliki akses ke modal besar atau teknologi modern untuk mengelola usaha mereka secara efisien. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Mereka menghadapi tekanan dari masyarakat sekitar terkait pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah kotoran sapi. Meskipun telah berusaha membangun bak penampungan untuk limbah, masalah pencemaran tetap ada dan seringkali menjadi sumber konflik antar dengan warga. Kemudian yang ketiga yaitu media. Media ini termasuk ke dalam strata kelompok menengah. Mereka sering bergantung pada sumber daya lokal yang terbatas, seperti warga sekitar atau peternak kecil, yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang isu-isu lingkungan dan kesehatan. Kemudian dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan lebih efektif karena memiliki akses ke jaringan yang luas dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu-isu lingkungan dan kesehatan. Dan strata sosial yang keempat yaitu strata atas yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah di sini memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah peternakan. Mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi pencemaran akibat limbah kotoran sapi dan mendorong relokasi peternakan ke lokasi yang lebih sesuai. Sebagai pemimpin, mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan dari sektor peternak, tapi juga melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu akademisi, termasuk ke dalam strata atas. Akademisi upper class memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan dengan lebih efektif melalui kampanye dan advokasi yang lebih kuat. Mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan mendorong solusi berkelanjutan. Kemudian social mobility. Peternak yang mengadopsi teknologi baru atau metode ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Ini dapat memungkinkan mereka untuk memperluas usaha dan beralih ke segmen pasar yang menguntungkan. Jika peternak mendapatkan dukungan dari program pemerintah atau lembaga non-pemerintah, mereka dapat berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih baik
dan praktik pengelolaan limbah yang efektif, yang bisa meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka. Mobilitas sosial mobility ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial ke bawah dan mobilitas sosial ke bawah. Untuk mobilitas sosial ke bawah, contohnya itu jika peternak tidak dikelola dengan baik dan limbah terus menumpuk, masalah kesehatan masyarakat dan pencemaran dapat meningkat. Hal ini bisa menyebabkan penurunan pendapatan dan status sosial peternak, terutama jika mereka dipaksa untuk menutup usahanya. Dan limbah yang tidak terkelola dapat menciptakan stigma di masyarakat. Peternak yang diidentifikasi sebagai penyebab masalah lingkungan mungkin mengalami penurunan reputasi dan dukungan sosial yang berdampak negatif pada kehidupan mereka. Kemudian solusi dilihat dari unsur kultural. Yang pertama yaitu dari segi bahasa. Dalam solusi bahasa ini membangun saluran komunikasi yang jelas, menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara peternak, pemerintah, dan lembaga lingkungan. Contohnya menggunakan forum komunitas, pertemuan reguler, dan platform digital untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai pengelolaan limbah. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Dilakukan dengan kombinasi praktik, yaitu menggabungkan pengetahuan tradisional tentang peternakan dengan teknologi dan praktik pengelolaan limbah modern dapat menciptakan solusi yang lebih efisien. Misalnya pemanfaatan teknik composting tradisional bersama dengan teknologi biogas. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kekerabatan dan teknologi. Melalui keterlibatan komunitas atau menerapkan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan limbah yang melibatkan seluruh anggota kekerabatan dan kelompok sosial. Membentuk kelompok kerja atau forum yang melibatkan semua pihak terkait dan dapat membantu dalam merencanakan dan mengimplementasikan solusi yang disetujui bersama. Kemudian yang keempat yaitu implementasi teknologi efisien. Mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan limbah seperti sistem biogas yang mengubah limbah menjadi energi terbarukan, komposter otomatis untuk mengelola kotoran dengan lebih efisien, atau teknologi filtrasi untuk mengurangi polusi. Teknologi ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Kreasi teknologi yang sesuai yang konteks lokal mengembangkan teknologi dan solusi pengelolaan limbah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal di Jakarta. Kemudian solusi dilihat dari teori sosiologi. Yang pertama ada teori konstruksi sosial atau social constructions constructionism melalui pendekatan yaitu menggunakan memandang limbah peternakan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan kebijakan. Masalah ini hanya teknis, tetapi juga merupakan hasil dari cara masyarakat dan lembaga-lembaga mengartikulasikan dan meresponnya. Solusinya yaitu edukasi dan kesadaran, mengubah cara masyarakat dan peternak memandang limbah peternakan melalui program edukasi yang menekankan pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kedua yaitu teori fungsionalisme. Melalui pendekatan fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berfungsi. Dalam konteks ini, limbah peternakan harus dipandang sebagai masalah yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan memerlukan solusi memperbaiki keseimbangan sosial. Solusinya yaitu antar lembaga, koordinasi antar lembaga, pemerintah dan organisasi lingkungan untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi. Misalnya membuat aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana limbah diolah dan didistribusikan kembali dalam bentuk kompos atau energi. Kemudian yang ketiga yaitu teori konflik pendekatan. Teori ini menyoroti konflik antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam kasus ini, mungkin ada konflik antar peternak
penduduk lokal, dan pemerintah terkait pengelolaan limbah. Solusi yang paling tepat yaitu advokasi dan kebijakan, mendorong pembuatan kebijakan yang adil dan inklusif yang memperhitungkan hak dan kewajiban semua pihak terkait pengelolaan limbah. Yang terakhir yaitu solusi jika dilihat dari teori non-sosiologi. Yang pertama yaitu teori ekonomi lingkungan, yaitu teori ini memfokuskan pada hubungan antara ekonomi dan lingkungan, mengukur biaya dan manfaat berbagai praktik lingkungan dan bagaimana insentif ekonomi dapat digunakan untuk mempromosikan pengelolaan limbah yang lebih baik. Solusinya yaitu insentif ekonomi, memberikan insentif finansial bagi peternak yang menerapkan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan seperti subsidi untuk teknologi pengelolaan limbah atau potongan pajak. Kemudian yang kedua yaitu teori teknologi hijau. Teori ini berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkat keberlanjutan. Solusinya yaitu sistem biogas dengan cara memanfaatkan limbah peternakan untuk produksi biogas yang dapat digunakan untuk sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap pada bahan bakar fosil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.